Kita sudah berhasil mengetahui cara untuk mengajukan kurs syariah di Pegadaian Digital. Wah, gimana sih caranya? Teman-teman wajib tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Uang. Setiap rupiah punya cerita, di channel ini semua terbuka. Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama Mimin di channel YouTube Arena Uang. Setiap rupiah punya cerita, di channel ini semua terbuka. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Mimin masih membahas terkait dengan penggunaan dari Pegadaian ya. Lebih tepatnya adalah aplikasi Pegadaian Digital. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini membahas tentang penggunaan dari aplikasi perbankan, terus lagi membahas tentang yang berkaitan dengan keuangan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh teman-teman ajukan di kolom komentar, nanti akan Mimin bantu jawabkan. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin masih membahas terkait dengan aplikasi Pegadaian, lebih tepatnya membahas tentang cara untuk mengajukan kurs syariah di Pegadaian Digital. Kalau teman-teman semua yang belum tahu ya apa itu kurs syariah, jadi KUR atau KUR itu merupakan singkatan dari Kredit Usaha Rakyat Syariah. Nah, itu merupakan program pemerintah Indonesia untuk menyalurkan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, menggunakan akad berbasis bagi hasil atau jual beli, dan biaya yang transparan. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, memperkuat daya saing mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, teman-teman. Jadi, di Pegadaian itu bisa loh mengajukan kurs syariah. Nah, caranya yang pertama itu teman-teman harus yang namanya datang ke outlet Pegadaian terdekat, karena prosesnya itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi Pegadaian, teman-teman. Jadi aplikasi ini hanya mendukung saja ya, hanya mendukung proses transaksinya. Teman-teman tetap harus datang ke kantor cabang terdekat dari Pegadaian. Nah teman-teman, setelah datang ke kantor cabang, nanti teman-teman perlu mengisi formulir dengan cara menyerahkan dokumen prasyaratnya. Nah, formulirnya biasanya seperti ini kalau di Pegadaian ya teman-teman. Nih, seperti ini teman-teman boleh sesuaikan aja gitu ya. Nanti teman-teman harus mengisi formulir pengajuan kredit yang perlu diisi dengan lengkap. Nah, untuk dokumen yang perlu disiapkan untuk datang ke kantor cabang Pegadaian, teman-teman harus membawa KTP elektronik, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, bukti kepemilikan rumah dengan bukti sebagai PBB gitu ya, pajak bumi dan bangunan, SHM, SHGB, NIB atau izin usaha, dan tagihan air listrik ya teman-teman. Ini Mimin contohin seperti sertifikat SHG-nya ya teman-teman. Nih, bawa sertifikat ini datang ke Pegadaian gitu ya teman-teman. Bawa KTP, terus lagi tadi bawa kartu keluarga. Kalau yang sudah menikah itu harus bawa kartu nikahnya, buku nikahnya, sorry teman-teman. Nah, nanti teman-teman serahkan dokumen-dokumen ini dan isi formulirnya ke petugas Pegadaian ya. Nanti akan ada proses verifikasi dan survei oleh petugas yang menilai kelayakan dan konfirmasi besaran pinjaman dari KUR tersebut, teman-teman. Setelah itu, teman-teman sesudah verifikasi, nanti teman-teman ada tanda tangan akad kredit jika pengajuannya disetujui. Nanti teman-teman akan diminta untuk menandatangani akad kredit secara syariah. Selanjutnya, kalau misalkan sudah ada tanda tangan kredit, yaitu proses pencairan dana, teman-teman. Jadi teman-teman akan menerima pencairan dana KUR atau KUR ini melalui rekening bank teman-teman semua gitu ya. Oke teman-teman, nanti selanjutnya adalah proses pembayaran angsuran. Lakukan angsuran setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dengan petugas Pegadaian. Seperti itu ya teman-teman semua. Semoga video Mimin kali ini dapat bermanfaat, dan teman-teman boleh dicoba di rumah kalau teman-teman semua punya permasalahan yang Mimin sebutkan tadi. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial dari Mimin terkait dengan cara untuk mengajukan kurs syariah di Pegadaian Digital. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.